Cerita pertarungan dari Sorau kemarin berhenti pada volume yang ke-7 alias terpotong pada volume yang ke-7. Tapi supaya kita tidak lupa dan juga supaya ceritanya tetap nyambung, maka ini adalah sedikit spoiler cerita singkat dari volume ke-10-nya dan juga volume ke-11-nya. Intinya, sesaat sebelum Sorau kemarin berhasil dibuat pingsan dan juga berhasil dibuat tidak berdaya dengan menggunakan tebasan pedang dari teman satu kelompoknya sendiri. Maka di momen yang sama ini, Sorau pun lebih dulu memberikan peringatannya menuju kepada Kenbi bahwa dirinya bisa kalah dari Krai karena Krai memiliki kekuatan sama seperti seorang dewa. Jadi jika Kenbi penasaran dan juga jika Kenbi merasa bisa menang melawan Krai, maka Sorau pun segera meminta Kenbi untuk bisa bertarung melawan Krai secara langsung jika dirinya tidak percaya. Kemudian, setelah tubuh dari Sorau saat itu sudah pingsan, maka Sorau pun kini langsung diserahkan menuju ke dalam dungeon level 10, yaitu menuju ke dalam dungeon Code Fortress dengan sebuah tujuan untuk bisa menjadi tahanan mereka. Nah, menarik ya, selain Krai Andre yang statusnya saat ini bisa mengalahkan Mother Fox, ternyata di dunia mereka masih ada satu orang lagi yang sekarang bisa menang ketika bertarung melawan Mother Fox. Dan orang itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Kenbi yang merupakan hunter dengan ekor 9. Bedanya, Krai bisa menang melawan Mother Fox sebanyak 2 kali berturut-turut dengan menggunakan kekuatan otaknya. Sedangkan Kenbi bisa menang ketika bertarung melawan Mother Fox dengan menggunakan kekuatan pedangnya dan juga dengan cara menjebak Mother Fox. Yang artinya, lawan dari Krai pada volume yang ke-10-nya nanti adalah seorang God Slayer atau pembunuh dewa yang sebenarnya. Jadi berdasarkan hal itu, sudah jelas misi perjalanan dari Krai akan menjadi semakin tidak mudah. Namun sebelum masuk ke dalam volume yang ke-10-nya, kita pun sekarang masih harus membahas mengenai kisah perjalanan dari Krai pada volume yang ke-8 dan juga pada volume yang ke-9-nya. Di mana pada volume yang ke-8-nya itu, tugas baru dari Krai adalah masuk menuju ke dalam dungeon level 10 lainnya, yang merupakan dungeon level 10 paling sulit sekali ditaklukkan, yaitu Gudang Harta Karun Yggdra. Nah, kesimpulannya, pada akhir volume yang ke-7 ini, Sorau ternyata tidak mati. Tapi, dia dibawa oleh Kenbi untuk bisa diserahkan kepada Raja dari Dungeon Code Fortress. Selain itu, cerita dari Sorau sebenarnya sekarang masih belum selesai. Mengingat ketika nantinya Krai akan bertarung melawan para petinggi dari Dungeon Code Fortress. Maka, Krai pun akan kembali bertarung bersama dengan Krai KW Super dan juga bertarung dengan Sorau sebagai seorang teman. Alias, mereka bertiga akan kembali bertarung sekali lagi, tapi bukan sebagai musuh. Tapi sayangnya, cerita itu masih lama. Jadi untuk sekarang, mari kita lanjutkan lebih dulu sedikit menutup cerita bagian terakhir dari volume yang ke-7 sebelum masuk ke dalam volume yang ke-8-nya besok. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu dan juga setelah Krai sekarang sudah bersiap untuk dapat pulang menuju ke dalam ibu kota negara, maka di momen yang sama ini, Krai pun lagi-lagi kembali bertemu dengan para anggota party dari Freaking Soul yang kebetulan mereka pun sekarang sudah berniat untuk bisa pulang juga. Lalu tanpa menunggu lama, Krai KW Super pun sekarang langsung berkata seperti ini menuju kepada Krai yang asli. Krai, sekarang aku sudah mengakuimu bahwa dalam urusan kekuatan sihir petir, kaulah orang yang jauh lebih hebat daripada aku. Dengan begitu, maka sudah jelas dirimu yang sekarang jauh lebih pantas untuk bisa mendapatkan sebuah gelar sebagai seorang Lightning Emperor. Mendengar semua ucapan itu dari Krai KW, Krai pun lagi-lagi menjadi sangat kebingungan. Bahkan di dalam dialognya itu, Krai pun mulai bertanya seperti ini di dalam hatinya. Hah? Apa yang orang ini katakan? Apakah sekarang otaknya sudah rusak akibat dirinya kemarin sudah pingsan setelah kehabisan mana ketika menggunakan kekuatan sihir petirnya kepadaku? Atau jangan-jangan kepalanya sudah terbentur sebuah benda keras ketika dirinya kemarin jatuh? Intinya, Krai tidak mengerti apa maksud ucapan dari Krai KW Super. Karena menurut Krai asli, dirinya tidak melakukan apa-apa. Ditambah, Krai pun sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan dari sihir petir. Jadi mana mungkin Krai KW sekarang malah bisa menganggap bahwa aku jauh lebih hebat daripada dirinya dalam urusan menggunakan kekuatan sihir petir. Lagi pula, di dalam pengalaman hidupku ini, faktanya, ada beberapa nama lagi yang jauh lebih pantas dianggap sebagai seorang Lightning Emperor daripada diriku. Di mana orang itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah ketua dari Partai Akbref alias dia adalah Akrodin.
Karena pada dasarnya, walaupun kekuatan sihir dari Akrodin tidak sekuat kekuatan sihir petir dari Krai KW Super, namun Akrodin memiliki kemampuan untuk dapat bisa mengendalikan sihir petir itu dengan sangat akurat. Sehingga selama kita berpetualang bersama dengan Akrodin, nyatanya semua serangannya sama sekali tidak pernah nyasar. Atau dengan kata lain, di dalam dunia kita hanya Akrodin saja yang merupakan orang nomor satu dalam urusan menguasai sihir petir. Mengingat dia bisa mengendalikan kekuatan dari teknik sihir petir itu, sehingga semua serangan dari Akrodin menjadi sangat akurat sekali. Atau orang nomor dua yang bisa aku pikirkan, dia adalah Arnold. Mengingat walaupun kekuatan dari Arnold sekarang baru bisa bangkit, tapi kenyataannya teknik sihir petir dari Arnold juga sangat akurat, alias teknik sihir petir dari Arnold hampir tidak pernah nyasar. Namun sayangnya, Arnold bisa menggunakan teknik sihir petir berkat bantuan dari artifak pedang tulang naga petirnya. Yang artinya, jika tanpa bantuan dari relik, maka Arnold tidak bisa menggunakan kekuatan sihir petir. Nah, pertanyaannya, kenapa aku tidak memikirkan nama Lucia sebagai seorang penyihir elemen petir yang terkuat? Jawabannya sangatlah sederhana. Lucia trauma dalam menggunakan kekuatan sihir petir. Mengingat ketika dulu kita pergi bersama untuk bisa masuk menuju ke dalam gudang harta karun, maka semua teknik sihir petir dari Lucia sama sekali tidak bisa dikendalikan. Sehingga Lucia pun malah menjadi sama seperti Krai KW Super. Karena pada dasarnya, semua teknik serangan sihir petir dari Lucia justru malah berbelok menuju ke arah tubuh dari Krai. Ditambah, dulu Anto Smart tubuhnya masih kecil dan juga dia belum menggunakan armor besinya itu. Sehingga secara tidak langsung, akulah korban satu-satunya dari Lucia di saat dirinya menggunakan kekuatan dari sihir petir. Mulai dari sanalah, Lucia pun akhirnya seketika langsung memutuskan bahwa dia tidak akan pernah untuk dapat menggunakan kekuatan sihir petir lagi. Mengingat kenyataannya, sihir elemen petir adalah sihir yang paling sulit sekali untuk bisa dikendalikan, bahkan oleh seorang penyihir sekuat Lucia. Jadi berdasarkan semua pemikiranku di atas, maka mana mungkin orang itu sekarang malah berpendapat bahwa aku jauh lebih hebat daripada dirinya dalam urusan menggunakan kekuatan sihir petir. Nah, di momen inilah Krai KW Super pun kini seketika langsung melanjutkan semua kalimatnya lagi. Sudahlah, dirimu tidak perlu berpura-pura tidak tahu dan juga dirimu tidak perlu menyembunyikan semua kekuatanmu itu. Aku tahu tubuhmu adalah tubuh yang sangat spesial. Mengingat tubuhmu bisa menyerap atau tubuhmu bisa menyedot semua kekuatan sihir petir yang kemarin aku gunakan kepadamu. Lalu, setelah kekuatan sihirku itu sudah kau serap menuju ke dalam badanmu sendiri, maka kau pun malah menggunakan kekuatan sihir milikku itu untuk dijadikan sebagai kekuatan milikmu sendiri. Aku sadar kejadian seperti yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang sangat mustahil sekali untuk bisa dilakukan oleh seorang manusia. Yang artinya, menurut pandanganku, kau ini adalah cerminan dari seorang dewa. Berdasarkan hal itulah, maka aku akan meralat semua perkataanku sebelumnya kepadamu. Yaitu, kau ini bukanlah seorang Lightning Emperor, tapi kau jauh lebih hebat daripada itu. Yaitu, kau adalah seorang Raijin, atau Krai adalah seorang Raijin. Yang artinya, Krai adalah seorang dewa petir yang sesungguhnya. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka bahwa fans berat dari Krai sekarang malah bertambah satu orang lagi. Jika sebelumnya Tino dan juga teman-teman di dalam klan First Step sudah menganggap bahwa Master adalah seorang dewa, maka Krai KW Super pun sekarang memikirkan hal yang sama seperti mereka juga, bahwa Krai adalah seorang dewa petir. Menarik ya, mendengar semua ucapan tersebut dari Krai KW Super, maka di saat yang bersamaan ini, Krai pun kini seketika langsung membalasnya dengan cara berkata seperti ini kepada Krai. Yaitu, alasan bahwa semua serangan dari Krai KW Super sama sekali tidak jelas arahnya adalah bukan karena dirinya adalah seorang dewa petir, tapi karena serangan teknik sihir petir milik Krai KW Super yang faktanya sekarang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Namun, di saat Krai asli baru saja berkata seperti ini kepada dirinya, maka Krai KW Super pun lagi-lagi kembali memotongnya sambil berkata seperti ini kepadanya. Baiklah, mulai sekarang aku sudah memutuskan bahwa aku akan berlatih jauh lebih keras lagi supaya aku bisa mengejarmu.
Oleh karena itu, sampai hal itu bisa terjadi, maka aku akan mempercayakan gelar seorang dewa petir menuju kepadamu. Jadi tunggulah saja, karena suatu hari nanti aku pasti akan bisa meningkatkan kekuatanku. Lalu kita akan bertarung satu kali lagi sampai pada akhirnya aku pun bisa menang dari dirimu. Mendengar tantangan tersebut dari Cry KW Super, Luke yang kebetulan sekarang ada di sebelah Cry, akhirnya dia pun seketika langsung memutuskan untuk dapat ikut campur. Lalu ketika Luke sudah berjalan mendekat menuju ke arah Cry KW Super, maka Luke pun kini langsung berkata sebagai berikut, tepat menuju kepada Cry. Hah? Sejak tadi dirimu ternyata masih belum mengerti apa-apa. Karena faktanya kau ini sama sekali tidak tahu kenapa dirimu sekarang masih sangat lemah dan juga kenapa dirimu bisa dikalahkan oleh seorang dewa petir yang asli atau oleh Cry. Tidak hanya sampai di situ. Karena sambil memasang wajah yang sangat bersemangat, Luke pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi menuju kepada Cry KW Super. Dengarkan aku baik-baik. Alasan kenapa dirimu bisa dikalahkan di dalam pertarungan kemarin adalah karena kau ini terlalu bergantung kepada kekuatan dari relik tongkat sihirmu itu. Hal tersebutlah yang membuat perkembangan dari kekuatan sejatimu sekarang menjadi terganggu. Karena pada dasarnya, para magus dan juga para pendekar pedang harusnya memiliki kekuatan yang sama. Di mana ketika para pendekar pedang bisa bertarung tanpa menggunakan kekuatan dari relik, maka para magus sepertimu harusnya juga bisa bertarung dengan menggunakan kekuatan sihir petir walaupun tanpa menggunakan bantuan dari kekuatan relik. Sebagai buktinya, lihatlah kemampuan dari Cry yang asli. Di mana sampai dengan detik ini, Cry sama sekali tidak pernah bergantung dengan kekuatan dari sebuah reliknya. Alias, Cry selalu bertarung tanpa membawa senjata apapun. Dan juga, dia pun selalu bertarung dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Berdasarkan hal itu, aku pun sekarang mencontoh cara latihan dari Cry. Sehingga, aku pun menjadi bersedia untuk dapat menitipkan semua relik pedang legendarisku menuju kepada Cry untuk bisa disimpan oleh dirinya. Dengan cara seperti itu, aku pun bisa bertambah menjadi semakin kuat tanpa perlu menggunakan kekuatan dari relik sama seperti yang sekarang sedang aku lakukan, yaitu aku bertarung dengan menggunakan pedang kayu saja. Jadi intinya, jika dirimu mau bertambah menjadi semakin kuat, maka buanglah relik tongkat sihirmu itu dan serahkan relik itu menuju kepada Cry. Mendengar semua perkataan itu dari Luke, maka di momen yang sama ini, Cry KW Super pun akhirnya kini seketika langsung menjadi paham. Mengingat kenyataannya, semua ucapan dari Luke barusan sangatlah masuk akal sekali bagi dirinya. Gara-gara itu, Cry KW Super pun kini langsung memutuskan untuk dapat meninggalkan relik tongkat sihir legendaris itu. Lalu, dia pun segera melakukan teknik latihan yang sama, mirip seperti yang dilakukan oleh Cry kemarin, tepat di dalam arena. Yaitu, Cry KW Super langsung mengeluarkan teknik sihir petirnya lagi. Tapi petir itu diarahkan menuju ke tubuhnya sendiri tanpa menggunakan kekuatan dari relik tongkat sihirnya. Akibatnya, serangan sihir dari Cry KW Super kini malah menjadi akurat. Alias, serangannya malah menjadi tepat sasaran. Lalu berdasarkan hal itu, maka mulai dari sekarang, dia pun akhirnya memutuskan untuk dapat terus melakukan hal itu kapanpun dan juga dimanapun. Supaya Cry bisa menjadi seorang dewa petir juga sama seperti idolanya. Mulai dari sana juga lah, warna petir dari Cry kini seketika langsung berevolusi. Dari yang awalnya petir milik Cry berwarna kuning keemasan, sekarang justru malah berubah menjadi berwarna ungu terang mirip seperti pada gambar ini. Kemudian, setelah mempraktikkan semua teknik latihannya itu, maka secara otomatis Cry KW Super pun langsung berterima kasih menuju kepada Luke dan juga menuju kepada Cry. Serta di saat yang bersamaan itu, Cry KW Super dan juga partinya, yaitu parti Freaking Soul, akhirnya sekarang mereka pun langsung memutuskan untuk bisa pergi demi dapat meninggalkan kota ini dan juga kembali ke negaranya. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah semua anggota parti dari Freaking Soul kini sudah pergi meninggalkan parti dari Grieving Soul, maka pada halamannya berikutnya, satu persatu dari anggota partinya itu kini akhirnya mulai berkata kepada Cry bahwa mereka masih belum puas untuk dapat bisa melakukan pertarungan. Mengingat di dalam perjalanan kali ini, semua musuh dari Cry bisa dikalahkan oleh dirinya seorang diri tanpa membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Berdasarkan hal itu, Luke, Lucia, dan juga Lismart sekarang seketika langsung berkata kepada Cry
bahwa mereka sangat ingin sekali diberikan misi yang jauh lebih sulit supaya mereka bisa bersenang-senang dengan menggunakan kekuatannya. Mendengar perkataan dari teman-temannya itu, Cray pun awalnya menjadi kebingungan. Karena untuk sekarang, dia sangat ingin sekali bisa pensiun dan juga istirahat di dalam ruangannya sendiri. Tapi, ternyata teman-temannya itu justru malah berpikir yang sebaliknya. Mengingat mereka malah meminta untuk bisa segera pergi menuju ke dalam gudang harta karun terdekat sebelum mereka bisa pulang menuju ke dalam ibu kota negara. Beruntungnya, tepat di tengah keributan dari teman-temannya tersebut, Citri pun kini akhirnya langsung mencoba untuk bisa membantu Cray dengan cara berkata sebagai berikut menuju kepada teman-temannya. Tenang saja, kalian tidak perlu khawatir. Karena sebentar lagi, musuh yang jauh lebih kuat pasti akan segera muncul. Karena pada dasarnya, Cray sudah memulai pertarungannya secara langsung melawan organisasi kriminal paling kuat di seluruh dunia, yaitu organisasi kriminal rubah ekor 9. Jadi dengan begini, maka hunter yang lebih kuat di dalam organisasi mereka pasti sekarang sudah mulai bergerak untuk dapat segera membalaskan dendamnya, entah bagaimanapun caranya. Berdasarkan hal itulah, maka ayo kita berlatih lebih dulu sebelum waktu pertarungan dari kita nantinya akan segera dimulai lagi. Nah, walaupun pada awalnya semua kata-kata dari Citri itu tujuannya adalah untuk dapat bisa membantu Cray supaya teman-temannya tidak merengek lagi kepadanya. Namun ternyata tujuan dari Citri yang sebenarnya adalah untuk bisa melakukan eksperimen bersama dengan teman-temannya. Mengingat Citri memiliki sebuah ide baru untuk dapat menciptakan sebuah golem dari darah ketua kelompok rubah yang sebelumnya sudah dia minta dari Franz. Mendengar dan juga menyadari rencana itu dari Citri, Cray pun sekarang sama sekali tidak mencoba untuk bisa menghentikannya. Mengingat menurut Cray, itu adalah pilihan yang terbaik. Karena ketika teman-temannya dibuat sibuk oleh Citri, maka Cray pun bisa kembali bermalas-malasan tanpa ada satupun yang mengganggunya. Nah, dengan ini, maka cerita dari volume yang ketujuhnya sekarang semuanya sudah berakhir, alias sekarang semuanya sudah tamat. Tanpa ada satupun pertarungan lanjutan di dalam turnamen dari para hunter ini. Karena pada dasarnya, arena tempat dilakukannya pertarungan dari para hunter sekarang semuanya sudah rusak. Serta pemerintah dari kota ini sekarang sedang fokus untuk bisa membangun ulang kota mereka lebih dulu. Sedangkan di sisi lainnya, Gav dan juga Sora, akhirnya mereka pun kini seketika langsung dikeluarkan dari kelompok rubah ekor 9. Karena mereka dianggap sudah melakukan pemberontakan. Gara-gara itu, maka mulai dari sana jugalah, Sora dan juga Gav bersama dengan para anggota kelompok rubah ekor 9 lainnya, akhirnya kini seketika langsung memutuskan untuk bisa mengembangkan usaha restoran tahu goreng mereka menjadi jauh lebih luas lagi. Supaya kedepannya mereka bisa memiliki banyak cabang tepat di dalam negara lainnya. Wow, menarik banget ya.